taqul qabbahallahu wajhah. Bab janganlah engkau berkata semoga Allah memburukkan wajahnya, semoga Allah memburukkan wajahnya. Dan ini adalah ungkapan makian tetapi berisi doa keburukan. Ketika seorang marah kepada orang lain dia mengatakan qabbahallahu wajhak, semoga Allah memperburuk wajahmu, ya. Kalau kita di tanah air tidak ada seperti ini. Orang kalau maki tidak ada seperti, tapi kalau di Arab masih ada, ya, tersisa, ya, ucapan seperti itu. Kalau marah mungkin mengatakan qabbahallahu wajhak, ya, semoga Allah memperburuk wajahmu. Tapi ini pun saya jarang dengar, ya. Saya jarang dengar, tapi kalau di tanah air ya, hampir-hampir tidak ada ungkapan seperti ini, ya. Tapi ini intinya maki disertai dengan doa keburukan, di mana isi doa tersebut semoga Allah membuat wajahmu menjadi buruk. Dan di antara hak seorang istri kepada seorang lelaki, Rasulullah pernah mengatakan wala yuqabbih wajhaha, yaitu tidak boleh seorang suami memperjelek wajah istrinya itu dengan mengatakan qabbahallahu wajhaha, wajhaki, semoga Allah memperburuk wajahmu, atau kemudian dalam arti yang lain mencela wajah istrinya, mencela wajah istrinya. Maka seorang kalau sedang marah jangan dia mencela wajah istrinya, ya. Baik, Imam Al-Bukhari membawakan hadis qala haddatsana Hajjaj qala haddatsana Ibnu Uyainah an Ibni Ajlan an Sa'id an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Hajjaj, dari dia berkata telah menyampaikan kepada kami Ibnu Uyainah dari Ibnu Ajlan dari Sa'id dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqulu qabbahallahu wajhah. Janganlah kalian berkata semoga Allah memperburuk wajahnya, ya. Ini peringatan bahwa sebagian orang kalau marah kepada orang lain, maka di antara yang keluar dari lisannya adalah mendoakan keburukan bagi orang lain tersebut. Di antara doa keburukan yang mungkin tersebar ketika itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qabbahallahu wajhak, semoga Allah perburuk wajahmu atau Allah menjadikan buruk wajahmu. Maka Rasulullah SAW melarang untuk mengucapkan demikian. Hal ini kenapa? Karena wajah adalah bagian tubuh yang paling mulia dari seorang manusia, dan Allah telah berfirman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terindah, ya. Dalam suatu athar atau suatu riwayat ada seorang lelaki memuji istrinya, kemudian dia berkata, kalau rembulan lebih cantik dari wajahmu maka engkau akan aku cerai, maka engkau saya cerai. Kata dia bilang, kalau rembulan lebih cantik dari wajahmu maka engkau saya cerai. Maka istrinya gelisah ketika mendengar pernyataan ini, ya. Maka dia pun bertanya kepada para ulama di zamannya, apakah sudah jatuh cerai atau tidak? Karena suaminya berkata, kalau rembulan lebih indah dari wajahmu maka engkau cerai. Dan kita tahu orang-orang Arab kalau mengungkapkan keindahan mereka mengatakan dengan apa? Rembulan. Wajahmu seperti apa? Rembulan, ya. Beda kalau kamu seperti langit. Kalau langit banyak bintangnya berarti banyak jerawatnya. Ini wajahmu seperti rembulan, maksudnya indah. Nah, wanita ini gelisah, apakah sudah dicerai? Karena wanita merasa rembulan lebih indah daripada dia. Sampai banyak ulama tidak berani menjawab, sampai bertemu dengan salah seorang ulama, kemudian menjelaskan bahwasanya tidak jatuh cerai, karena bagaimanapun manusia lebih indah daripada makhluk yang lain, ya. Makanya Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terindah. Itu yang disebut oleh ulama tersebut, sehingga tidak jatuh cerai. Oleh karenanya kalau kita perhatikan seluruh makhluk yang ada, yang paling indah manusia. Yang paling indah apa? Manusia. Makanya ketika ada seorang kemudian menghayalkan suatu makhluk yang lebih indah dari manusia, yang dia merupakan khayalan dia tentang dewa misalnya, maka bentuknya menjadi aneh. Misalnya dewa bertangan 8, aneh atau tidak? Aneh. Dewa hidungnya gajah misalnya, aneh atau tidak? Aneh, ya. Artinya kita pun kalau disuruh jadi kayak gitu kita nggak mau. Mau, antum mau tangannya 8? Nggak mau, ya. Antum mau kemudian
hidungnya seperti gajah, enggak mau. Ya. Atau seperti hayalan di di Mesir, Sphinx. Badan kepala manusia, badan singa. Tidak pas. Yang terindah adalah manusia, dan yang paling terindah dari manusia adalah wajahnya. Maka tidak boleh seorang kemudian berdoa semoga Allah memperburuk wajahmu. Semoga Allah memperburuk wajahmu. Itu adalah bagian yang terindah yang ada pada manusia. Ini adalah godaan syaitan sehingga menjadikan seorang kemudian mencela wajah orang yang tidak dia sukai. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis berikutnya. Beliau berkata, qala haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Ibnu Uyainah an Ibni Ajlan an Sa'id an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah beliau berkata, la taqulanna qabbahallahu wajhak wa wajha man asbaha wajhik wa wajha man asbaha wajhak. Jangan kalian berkata semoga Allah memperburuk wajahmu dan juga wajah orang yang mirip dengan wajahmu. Jangan kalian berkata semoga Allah memperburuk wajahmu dan wajah yang mirip dengan wajahmu. Fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam sallallahu alaihi wasallam ala suratihi. Kenapa? Karena Allah menciptakan Adam sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini peringatan lagi karena sebagian orang kalau sudah mencaci, dia tidak hanya membatasi pada orang yang di depannya saja. Karena dia jengkel, dia kadang mencaci orang tuanya orang ini. Kau kurang ajar, bapakmu juga kurang ajar, ibumu juga kurang ajar. Kadang dia tidak puas, dia mencela satu kabilahnya. Memang dasar suku ini semua kena. Padahal yang salah satu orang ini aja. Tapi dia tidak puas, setan membuat dia lidahnya tergelincir. Dan ini bahaya. Ketika dia mencela satu kabilah, satu suku semuanya repot. Berapa banyak orang yang dia cela? Berapa banyak orang yang dia cela? Ya. Kalau ada orang bermasalah dengan kita sama dia aja, jangan kemudian yang lainnya. Yang lain tidak punya kesalahan. Kalau dia bermasalah, belum tentu ayahnya dan ibunya bermasalah. Belum tentu. Kenapa ayah dan ibunya orang tersebut juga kita maki? Kalaupun ayah dan ibunya bermasalah, kenapa sukunya semua kita maki? Ya? Di setiap suku ada yang baik, ada yang buruk. Tergantung banyak sedikitnya. Tapi di setiap suku ada yang baik, ada yang yang buruk. Setiap bangsa ada yang baik, ada yang buruk. Maka tidak boleh kita mencela secara total keseluruhan, karena ini celaan yang berbahaya, ya. Celaan yang berbahaya. Seperti ini, ada yang berkata, qabbahallahu wajhak wa wajha man asbaha wajhak. Semoga Allah memperburuk wajahmu dan juga wajah orang-orang yang mirip dengan wajahmu. Yang mirip dengan wajah dia, bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, satu keluarga semua mirip dengan dia. Itu tidak, paling tidak kan nama satu keluarga mirip-mirip wajahnya. Ya, mirip-mirip wajahnya. Maka apa kesalahan mereka? Harusnya kalau kau pun harus memaki, makilah orang depanmu. Kalau harus memaki, tentunya itu pun tidak boleh maki di wajah. Tapi kalau kau pun harus memaki, maka atau marah, maka marahlah orang di depanmu. Namun setan datang kemudian membuat seorang tidak puas kecuali memaki yang lainnya. Tujuan dia buat apa? Tujuan dia agar orang yang dia maki depan ini semakin ngamuk. Semakin apa? Dia ngamuk. Maka kalau maki orang ini, orangnya cuma senyum-senyum aja. Maka dimakilah bapaknya supaya dia ngamuk. Ngamuk. Saya pernah ketemu dua orang, yang satu marah sama orang yang ganggu, semoga Allah melaknatmu. Yang diganggu, semoga Allah melaknatmu dan bapakmu, subhanallah. Dia balas dengan lebih parah, semoga Allah melaknatmu dan melaknat bapakmu. Dia tidak puas kecuali dia ingin orang di depannya ditambah marah lagi, maka dia pun sebut keluarganya. Kalau ini kan namanya berdoa kepada keburukan kepada keluarga seluruhnya. Karena yang mirip dengan wajah orang depan ini banyak. Ibunya ada kemiripannya, bapaknya ada kemiripannya, kakaknya ada kemiripannya, adiknya ada kemiripannya, mungkin om tantenya juga ada kemiripannya, kakeknya juga ada kemiripannya, dan khawatir tetangga juga mirip. Tetangga kalau ternyata ada hubungan keluarga mirip juga dengan dia. Yang mirip wajah dia mungkin banyak. Bahkan ada orang tidak ada hubungan keluarga wajahnya mirip. Ada tidak? Ada. Ada. Wajah mirip padahal tidak ada hubungan keluarga. Ini namanya emosi sampai marah bukan sama orang depannya tapi kena banyak orang. Ya. Ini syaitan menggelincirkan ya. Ya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan
sebab kenapa tidak boleh. Fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam ala suratihi. Karena Allah menciptakan Adam dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian riwayat hadis yang lain ala suratir Rahman. Allah menciptakan Adam dalam bentuk Allah, ya. Dalam bentuk Ar-Rahman. Maksudnya sebagaimana Allah punya wajah, Adam juga punya apa? Wajah. Sebagaimana Allah melihat, ya, mendengar di wajah tersebut, maka Adam juga mendengar dan melihat di wajah tersebut. Ini secara global, bukan sama persis, tidak. Bukan sama, tapi tidak sama persis, cuma sekedar maksudnya sebagaimana Allah punya wajah, Adam juga punya wajah. Sebagaimana Allah mendengar dan melihat, ya, Adam juga mendengar dan melihat. Sebagaimana Allah berbicara, Adam juga berbicara. Ya. Bukan kita bayangkan wajah Allah seperti wajah Adam, tentunya tidak, ya. Tetapi hanya sekedar secara global, ya. Maka tidak melazimkan tasbih. Untuk memudahkan hal ini, dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda tentang penghuni surga. Kata Rasulullah SAW, Inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata yawmal qiyamah dhau'u wujuhihim ala mithli dhau'il qamari lailatal badri. Sungguhnya orang-orang yang pertama kali masuk surga pada hari kiamat kelak, cahaya wajah mereka seperti cahaya rembulan pada malam bulan purnama, ya. Dalam riwayat yang lain, suratuhum ka suratil qamar. Sungguhnya orang yang pertama kali masuk surga, rombongan yang pertama kali, bentuk mereka seperti bentuk rembulan. Walladzina yalinahum walladzina yalunahum ka ashaddi kaukabin durri, dan rombongan berikutnya maka seperti bintang yang paling bersinar. Di sini Rasulullah menyebutkan bentuk mereka seperti bentuk rembulan atau cahaya wajah mereka seperti cahaya rembulan. Tentu wajah tidak sama dengan rembulan, ya. Tapi ada kemiripan dari sisi secara global. Mau saya ketika dalam akidah Ahlussunnah, ketika kita menyebutkan Allah punya wajah, maka jangan dibayangkan seperti wajah manusia, ya. Seperti Allah disebutkan Allah melihat dan mendengar, maka jangan dibayangkan seperti kita yang pendengarannya dan penglihatannya penuh dengan keterbatasan. Intinya wajah, ya, kalau seorang marah maka jangan doakan keburukan kepada wajah seseorang, karena wajah tersebut yang ciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala dengan ahsanat taqwim, dengan ciptaan yang terindah. Kemudian bab berikutnya, bab 92. Bab liyajtaniba al-wajha fi ad-darb, atau liyajtanibil wajha fi ad-darb. Hendaknya seorang ketika memukul jangan pukul wajah, jangan pukul wajah. Haram seorang mukul wajah orang lain. Kalau mukul di badan, kalau harus mukul maka mukul di bagian apa? Badan, ya. Atau bagian yang lainnya. Apalagi pukulan mendidik, ya, tidak boleh mukul di wajah. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Khalid bin Makhlad qala hadatsana Sulaiman bin Bilal qala hadatsani Muhammad bin Ajlan qala akhbarani Abi wa Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, idza daraba ahadukum khadimatan falyajtanibil wajha. Jika salah seorang dari kalian memukul pembantunya, maka jauhilah wajah, jangan pukul wajah pembantunya, jangan pukul wajah pembantunya. Ini dalil bahwasanya sebagaimana kita bahas sebelumnya, memukul boleh kalau memang ada sebabnya. Memukul pembantu boleh, memukul anak boleh, memukul istri boleh, tapi semuanya adalah pukulan untuk mendidik dan tidak boleh langsung memukul kecuali ada sebab-sebabnya sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu. Namun kalaupun memukul, baik mukul istri, baik mukul pembantu, baik mukul anak, apalagi mukul istri, tidak boleh mukul bagian wajah. Karena wajah adalah tempat yang paling mulia pada diri seorang, dan itulah dia berhadapan dengan orang lain. Makanya dikatakan wajah karena dia berhadapan dengan orang lain dengan wajahnya. Dengan wajahnya, itu tempat yang paling mulia. Yang kedua, di wajah ini banyak sekali indera, ada penglihatan, ada pendengaran, ada rasa, ada bicara, ya, ada penciuman, ada semua di wajah. Kalau orang mukul wajah bisa jadi matanya enggak ngelihat dengan tidak baik, bisa jadi pendengarannya terganggu, bisa jadi penciumannya terganggu, bisa jadi indera perasanya terganggu. Ya, kemudian orang memandang orang lain dari sisi wajah, maka dilarang memukul wajah, ya, tidak boleh. Oleh karenanya
eh, seorang sangat dekat dengan Allah ketika dia meletakkan bagian tubuhnya yang paling mulia di tanah ketika sujud sambil berkata subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi seorang paling dekat dengan Allah, dengan Rabbnya ketika sedang apa? Sujud. Kenapa sedang sujud? Dia sangat dekat dengan Allah karena ketika itu dia di puncak-puncak merendahkan dirinya. Dia meletakkan bagian tubuhnya yang paling mulia itu wajah. Kemudian dia sujud sambil mengakui keagungan Allah dengan mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Saat itulah maka Allah sangat dekat dengan dia, maka saat itulah doanya sangat mudah dikabulkan. Makanya dalam Syekh Abdul Razak pernah cerita ada seorang masuk Islam, kemudian dia cerita sebab dia masuk Islam, ya. Dia kafir masuk Islam. Masuk Islam kenapa? Dia melihat sekelompok kaum muslimin, ya satu hari dia baru pertama kali lihat ada kaum muslimin, mungkin di negeri mana. Dia melihat kaum muslimin sujud. Dia lihat sujud. Terkadang di Eropa sana, terkadang orang muslim terkadang sujud di tempat terbuka kan. Mereka enggak dapat tempat, mereka sholat tempat terbuka. Intinya dia pertama kali baru melihat ada orang-orang, sekelompok orang sholat berjamaah kemudian sujud di tanah. Dan dia tahu bahwasanya wajah adalah bagian yang paling mulia dimiliki oleh seseorang, ya. Maka dia dalam hatinya ketika itu terbetik Allah kasih iman, dia bilang enggak mungkin mereka ini meletakkan bagian paling mulia mereka sujud kecuali kepada sesuatu yang sangat mulia. Akhirnya dia tunggu mereka sampai selesai sholat, kemudian dia tanya kepada mereka, kepada siapa kalian letakkan wajah kalian, dahi kalian? Maka mereka berkata kepada Allah. Mereka tanya Allah itu siapa? Maka mereka jelaskan. Akhirnya dia masuk Islam gara-gara itu. Dia masuk Islam gara-gara melihat ada sekelompok manusia yang rela menghinakan dirinya dengan meletakkan bagian tubuhnya yang paling mulia kepada sesuatu. Ya, ternyata kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan wajah-wajah tersebut. Hanya kepada Allah lah yang menciptakan wajah tersebut, kita merendahkan wajah kita. Ya. Maka akhirnya orang ini pun masuk Islam. Ya. Dan Rasulullah mengingatkan jangan pukul wajah, ya. Jangan pukul wajah. Karena wajah inilah sumber bikin kejengkelan, ya tidak? Yang mau dipukul cangkemmu maksudnya. Karena yang bikin jengkel itu apa? Wajah, ya. Bukan kakinya, bukan tangannya, bikin jengkel apa? Wajahnya. Lihat aja mau muntah, lihat dia mukul. Makanya emosi selalu tertuju pada wajah. Maka Rasulullah SAW ingatkan jangan. Kalaupun pukul bagian lain. Bahkan dalam pertempuran jangan pukul wajah, pukul yang lain. Ya. Jangan pukul apa? Wajah. Ya. Jangan pukul wajah. Makanya olahraga yang ada pukul-pukul wajah nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh pukul wajah, nggak boleh dalam apa? Islam. Rasulullah larang. Rasulullah larang. Ya. Maka seorang menahan diri. Ya, kalau dia pun marah maka jadi yang pukul wajah. Lagi sebagian orang mukul anaknya di wajah. Meskipun pukulan ringan, meskipun bukan pakai kepalan tangan, meskipun hanya menampar, nggak boleh. Nggak boleh. Anak, pembantu, siapapun nggak boleh. Kalau pukul di badan. Yang larang siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seemosi apapun seorang, jangan dia pukul wajah orang lain. Dilarang, hukumnya haram. Ya, Allah telah menciptakan wajah tersebut, yang ciptakan Allah, jangan kau rusak ciptaan Allah tersebut. Ya, Allah larang. Ya. Maka tidak boleh. Apalagi kalau pukul istri di wajah, waduh, ada tanda tangan sini, waduh, repot. Apalagi kalau sampai giginya patah, sampai sebagian orang emosi istrinya dipukul langsung rontok giginya. Ngeri, ya, ngeri. Ada kawan dia cerita, dia nggak mau mukul istrinya, tapi istrinya mukulin dia terus. Akhirnya dia suatu saat istrinya mukul dengan keras. Dia spontan balas, mungkin dia dulu petinju, dia dulu jagoan. Akhirnya dia spontan prak, istri langsung pingsan. Kaget dia. Dia menangkis tapi membalas, nangkisnya apa? Membalas. Refleks, kemudian istrinya dihantam, pingsan langsung. Jangan, seorang nggak boleh. Ya. Makanya ibu-ibu tidak boleh jadi tukang pukul, ibu-ibu. Tidak boleh mukul suami, hukumnya haram, ya.
Yang dipukul itu ibu-ibu, bukan suami yang dipukul. Sebagian ibu-ibu suaminya dipukul, dicakar, mengerikan ya. Nggak tahu dosanya kayak apa ya. Oleh karenanya suami pun kalau mukul istri, mukul dengan berdiri dan tidak boleh di wajah. Tidak boleh di wajah. Karena dia keluar akan berhadapan dengan wajahnya. Kalau orang lihat kenapa, dia bingung menjawab. Tapi kalau di badan mungkin tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tapi kalau di wajah memar, bengkak, berdarah, maka tentu membuat dia malu dan yang lainnya. Baik. Hadis berikutnya Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Khalid, qala haddatsana Sufyan an Abi Zubair an Jabir qala marra 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidabatin qatusima yudakhanu min khirahu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana Allah man fa'ala hadha la yasimanna ahadun al-wajha wa la yadribannahu. Kata Jabir bin Abdullah, ada seekor hewan lewat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diberi wasam itu diberi cap atau stempel pada tubuhnya. Yudakhanu min kharahu, diberi asap ya, yudakhanu apa mana? Mungkin diberi asap di bagian hidungnya, saya kurang paham juga maksudnya apa. Tetapi Nabi menegur karena di situ ada ditanda di bagian wajahnya ya. Ditanda di bagian hidungnya, dikasih tanda. Maka Rasulullah berkata, la'anallahu man fa'ala hadza. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan ini karena memberi cap kepada hewan di bagian hidungnya atau di bagian wajahnya. La yasimanna ahadunil wajha, jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian memberi cap bagi hewannya di bagian wajah. Wala yadribannahu, dan jangan sekali-sekali pukul wajah hewan. Jadi ternyata larangan mukul wajah ini bukan cuma terkait dengan pembantu, anak atau istri atau musuh, bahkan hewan pun tidak boleh. Hewan pun tidak boleh. Dahulu wasem atau cap di hewan itu diperlukan ya. Sampai sekarang orang masih melakukan. Jadi misalnya onta ada capnya, ada nomornya. Dia pakai semacam besi yang dipanaskan, ada nomornya, ditempelin. Ringan ya, sedikit di badannya supaya tanda ini onta nomor berapa, miliknya siapa. Miliknya siapa. Di Arab Saudi, saya diceritain sama kawan Arab Saudi, sering terjadi kecelakaan mobil kalau kencang nabrak onta, biasanya meninggal. Karena onta kan besar, kalau ketabrak yang naik mobil itu meninggal ya. Karena kecelakaan itu terjadi beberapa kali, sampai ada seorang syekh juga meninggal karena demikian ya. Nah, dilihat kalau onta tersebut ketabrak di siang hari, ada yang mengatakan yang salah supirnya, harusnya dia jalan lihat-lihat. Tapi kalau ketabrakan tersebut terjadi di malam hari, maka yang disalahkan yang punya apa? Onta. Harusnya ontanya ditahan di malam hari. Ontanya siapa pasti ketahuan. Karena ada stempelnya biasanya. Ada apa? Stempelnya, capnya. Jadi onta ini milik siapa ketahuan dengan stempel tersebut. Itu fungsi wasem atau fungsi stempel tadi. Ini dibolehkan. Hewan ya mungkin tidak begitu sakit, biasa cuma tempel sebentar, dia kesakitan sedikit, tapi ada manfaatnya untuk diketahui milik siapa hewan tersebut, biasanya pada onta. Nah, ini ada orang yang memberi capnya di wajah onta tersebut atau di wajah hewan tersebut, maka Rasulullah SAW marah ya. Sampai ditempelkan di hidungnya, sampai yudakhanu, seakan-akan ada asap keluar, seakan baru aja ditempel, jadi saking panasnya sampai ada bekas asap di hidungnya. Mungkin tempelnya di sini atau di sini sehingga keluar asap, atau di hidungnya sehingga keluar asap ya, dari hidungnya. Maka Rasulullah SAW marah dan mengatakan, semoga Allah melaknat orang yang melakukan demikian. Dan di antara hal yang menakjubkan, ada kawan-kawan, teman-teman di UIM dulu dari Afrika, kawan-kawan Masya Allah mereka cerdas-cerdas, mereka hafal Quran, mereka orang Afrika itu Masya Allah, mereka punya hafalan kuat, suaranya bagus, terus mereka kuat-kuat ya. Luar biasa orang Afrika, kawan-kawan waktu di Madinah ya. Terus mereka banyak hafal syair-syair Arab, banyak sekali. Saya punya kawan dulu, saya masih ingat, Masya Allah, hafal syair-syair begitu banyak. Bahkan mereka bikin syair-syair Arab, Quran jelas mereka hafal ya. Tetapi di antara mereka ada saya yang lihat, mereka ada garis-garis, kadang ada garis 3,
ada kadang garis 2 di wajahnya. Saya ini kenapa wajahnya digituin? Ternyata itu tanda suku tertentu. Ketika mereka kecil mereka dikasih garis, ada garis tertentu, ada yang begini, ada yang begini, ada yang di sini. Jadi setiap suku punya tanda garis tertentu. Kalau anaknya dikasih tanda berarti dia dari suku tertentu. Subhanallah. Ini tidak boleh tentunya, nggak boleh. Ya. Karena membekas sampai besar dan mereka sengaja untuk membuat tersebut. Dulu belum ngaji, belum ngerti. Ya. Tapi sampai mereka kuliah di Madinah belum hilang tanda tersebut, belum hilang tanda tersebut. Ini tentunya tidak diperbolehkan. Ya. Hewan saja tidak boleh diberi tanda di wajah, apalagi manusia. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya kalaupun seorang marah sama hewan, pertama dia tidak boleh memberi tanda di wajahnya, wala yadribannahu, dan dia tidak boleh mukul wajah hewan. Kalau dia pun harus mukul hewan, ya maka dia pukul di tubuhnya, karena terkadang hewan perlu dipukul, tapi tidak boleh seorang menzalimi hewan tersebut. Ya. Kadang-kadang kita lihat ada hewan, misalnya kuda, kemudian orang-orang naik bawa apa namanya itu, delman ya, kemudian dokar delman ya. Ya, kemudian kudanya nggak mau jalan, dipukul. Saya pernah waktu itu di satu daerah rame-rame, kita berapa orang mau jalan terus naik delman. Terus kudanya nggak mau jalan, dipukul pukul kuat sekali pakai cambuk, akhirnya dia jalan. Berapa lagi nggak mau jalan lagi, dipukul lagi. Saya bilang saya nggak mau naik, turun. Akhirnya kita turun, beberapa orang turun, ninggalin delman tersebut. Kasihan, nggak tega. Kudanya mungkin nggak dikasih makan, atau belum sarapan, suruh kerja dulu ya. Kasihan ya. Ada cerita lucu. Syekh Abdul Razak sering sebutkan kisah ini beberapa kali dalam kajiannya. Jadi disebutkan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, penulis kitab Taisir Al-Karimir Rahman, gurunya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Suatu hari dia melewati seorang yang memiliki dongki, keledai, ya. Dan orang itu mukul himarnya, mukul kuat-kuat dengan pukulan yang keras. Maka Syekh pun menegur orang tersebut. Kenapa kau pukul keras-keras hewanmu? Maka dia bilang, Syekh, ini hewan tidak mau nurut ya. Saya suruh nggak mau nurut, dipukul baru nurut. Kata Syekh mengatakan, enggak bisa dia nurut. Kau harus pakai strategi, lembut sama dia, ya, terus dilembutin supaya dia nurut. Kata orang tersebut, saya sudah coba, dia nggak bisa, ini hewan nggak bisa. Jadi saya pukul aja. Kata Syekh, izinkan saya, coba saya lihatkan sama kamu. Kata dia, silakan, coba. Akhirnya saya datang ke hewan tersebut, kemudian diusap-usap himar tersebut, dilembut-lembutin, kemudian disuruh jalan-jalan. Tadi nggak mau jalan sama pemiliknya, sama Syekh dia mau jalan. Kata Syekh, lihat bisa ini jalan. Kata orang tersebut, Masya Allah Syekh, ini himar juga tahu ente Syekh, katanya. Ini himar juga tahu kalau anda adalah seorang Syekh, makanya dia nurut. Kalau sama saya nggak mau nurut. Ya, hewan dia juga punya perasaan, dia juga butuh dilembutin ya. Apalagi manusia ya. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya ya. Bab 93. Bab man latama abdahu falyu'tiqhu min ghairi ijabin. Bab siapa yang menampar budaknya, maka hendaknya dia merdekakan budaknya tersebut meskipun tidak wajib dimerdekakan. Dianjurkan, sunnah. Karena dia mukul bagian wajah. Ini Rasulullah mengkhususkan pentingnya tidak boleh mukul bagian wajah. Dan kita tampar itu adalah pukulan yang paling ringan. Bagian kepala lebih parah. Kalau tampar mungkin tidak patah gigi tapi bengkak, memar. Tapi masalahnya kena wajah. Maka Rasulullah menganggap ini adalah keburukan dari seorang majikan tuan kepada budaknya. Ini budak padahal dia miliki, dia boleh jual, dia boleh suruh dan tidak digaji karena milik dia. Tapi ketika budaknya salah dan dia mukul bagian wajah, kata Rasulullah, merdekakan saja. Menunjukkan bahwasanya perbuatan buruk. Kafarahnya adalah memerdekakan budak tersebut. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Adam, qala hadatsana Syu'bah, qala hadatsana Husain, qala sami'tu Hilal bin Yassaf yaqul
kunna nabi'u al-baz fi dari Suwaid bin Muqarrin. Kami dulu jual kain ya di rumah Suwaid bin Muqarrin. Fa kharajat jariyatun. Tiba-tiba ada budak wanita keluar. Fa qalat li rajulin syai'an. Kemudian budak wanita tersebut ngomong sesuatu kepada seorang lelaki. Lelaki tadi marah, mungkin tuannya. Falatama hadzalika rajul. Orang tersebut kemudian hantam, dia tampar budak perempuannya tersebut. Maka Suwaid bin Muqarrin ingatkan, dia tegur. Faqala lahu Suwaid bin Muqarrin. Suwaid bin Muqarrin berkata radhiyallahu anhu, ala tamta wajhaha, tadi kau tampar wajahnya, wajah budak tersebut. Mengingkari, kenapa kau tampar wajahnya? Jadi kalau mukul di badan, jangan di wajah. Laqad ra'aituni sabi'a sab'atin wa ma lana illa khadim. Sungguh kami 7 bersaudara dan kami tidak punya kecuali satu pembantu. Falatamaha, itu pembantu perempuan. Falatamaha ba'duna, maka salah seorang dari kami 7 orang ini kakak beradik. 7 keluarga ini punya satu pembantu. Salah satu dari kakak beradik kami marah, kemudian dia tampar pembantu kami, budak kami di wajahnya. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'tiqaha, maka Rasulullah sallallahu memerintahkan untuk memerdekakan budak ini. Memerdekakan budak ini. Maka ini Rasulullah memandang seorang yang marah kemudian dia tampar budaknya, maka hendaknya dia memerdekakan budaknya tersebut sebagai kafarah untuk menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Ini menunjukkan bahwasanya memukul bagian wajah ini berat hukumannya, berat hukumannya. Padahal statusnya adalah majikan mukul budak, bukan membantu budak. Majikan mukul apa? Budak. Budak dia miliki, boleh dia jual, boleh dia suruh-suruh, tidak perlu dia gaji. Dan budak ini mungkin melakukan kesalahan, boleh dipukul kalau memang berhak untuk dipukul, tapi jangan pukul apa? Wajahnya. Ketika mukul wajah, Rasulullah nyuruh untuk memerdekakannya. Ini karena ikhwan hati-hati. Betapa banyak sekarang perkalian orang pukul apa? Wajah. Yang sasar apa? Wajah. Ini tidak tahu hari kiamat kayak apa. Hatta latmah, bahkan satu tamparan. Ini bukan tamparan, pukulan bahkan. Gimana nanti hisabnya pada hari kiamat kelak, ya. Dan kita tahu memerdekakan budak itu bukan perkara murah di zaman tersebut. Budak itu harta yang sangat besar. Dan dia ngelayani kita tanpa digaji. Cuma kita ajak makan bareng aja, enggak pernah digaji, disuruh kapan saja nurut. Itu kalau dijual mahal. Ya, tapi ternyata untuk bisa melunasi kesalahan mukul wajahnya hendaknya dimerdekakan. Tetapi Imam Bukhari ketika membawakan hadis ini beliau berkata min ghairi ijab, tidak wajib, hukumnya hanya sunnah. Kenapa? Karena ada dalil yang memalingkan hal ini dari wajib menjadi sunnah, ya. Dan ini diantara bagaimana perhatian para sahabat untuk bernahi mungkar. Ketika ada orang melakukan kesalahan maka mereka tegur, tentu dengan cara yang terbaik. Maka bernahi mungkar, mengingatkan satu dengan yang lain harus dihidupkan, ya. Jangan seorang pekewah-pekewu sehingga tidak menegur. Tegur yang baik, bukan tegur untuk menghinakan, mengingatkan. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia tidak sadar, mungkin dia lupa. Jadi masalah kita lihat orang kita diam aja. Bahkan teman dekat melakukan kesalahan kita diam aja. Jangan, nanti dia akan terus seperti itu. Ya. Dan kita pun salah ketika kita tidak menegur teman kita. Nah, kalau kita sayang sama dia hendaknya kita tegur. Tidak usah pekewu. Ya, karena dengan bernahi mungkar inilah kemungkaran akan hilang. Tapi kalau satu melakukan diam aja, satu lagi, akhirnya kita malu sendiri. Ketika kita mau menegur, kita lain sendiri, lebih susah lagi. Kita terasa beda sendiri, lebih susah lagi. Ya. Mumpung yang salah cuma satu orang, yang benar masih banyak, tegur. Taib hadis berikutnya, qala hadatsana Amr bin Aun wa Musaddad qala haddatsana Abu Awanah an Firas an Abi Salih an Zadan an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man latama abdahu aw darabahu haddan lam ya'tihi fa kafaratuhu itquhu. Siapa yang menampar budaknya atau memukulnya, ya
karena sesuatu perbuatan yang dia tidak melakukannya dituduh, kemudian dia tampar atau dia pukul padahal dia tidak melakukan kesalahan tersebut, fakafaratuhu itquhu, ya. Maka kafarahnya adalah dengan memerdekakan budak tersebut. Ya, karena budak terkadang tuduh melakukan demikian, akhirnya dipukul, ternyata tidak benar. Maka orang yang telah memukul budaknya atau menampar wajahnya karena budaknya tidak melakukan suatu kesalahan, kafarahnya agar dia bebas dari dosa tersebut adalah hendaknya dia memerdekakannya. Kalau tidak, dia akan dihisab hari kiamat. Bukan berarti kalau ini budak dia bebas melakukan apa saja, tidak. Dia mukul budak tersebut tidak salah dan dia mukul, dia akan dihisab pada hari kiamat. Akan datang penjelasan insyaallah pada bab berikutnya. Adapun perkataan Imam Bukhari, ya, min ghairi ijab, memerdekakan tidak wajib karena ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah. Hadis berikutnya Imam Bukhari berkata rahimahullah, qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Sufyan qala haddatsani Salamatu ibnu Kuhail qala haddatsani Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin qala, sama sahabat Suwaid bin Muqarrin radhiyallahu anhu, beliau berkata, latamtu maulan lana fafarra. Ya. Aku pernah menampar salah seorang budak kami, kemudian dia kabur budak tersebut. Fada'ani abi faqala iktassa, ya. Maka ayahku memanggilku dan berkata, mintalah qisas dari, atau biarkan orang budak tersebut membalasmu, mengambil qisas. Ayahku menasihatiku. Kunna walada Muqarrin sab'ah, kami anak-anak Muqarrin 7 orang. Lana khadim, dan kami punya budak wanita. Khadim ini bisa laki-laki bisa perempuan. Kami punya budak wanita. Falatamaha ahaduna fadzukira dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari kami menamparnya lalu disebut kali ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi berkata, murhum falyu'tiquha. Perintahkan mereka untuk memerdekakan budak wanita tersebut karena sudah nampar budak tersebut. Faqila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lahum khadimun ghairuha. Ya Rasulullah, laisa lahum khadimun ghairuha. Ya Rasulullah, mereka tidak punya pembantu atau budak kecuali budak perempuan tersebut. Maka Rasulullah berkata, falyastakhdimuha, maka tetap biarkan, gunakan dia untuk membantu-bantu di rumah. Fa idza staghnau atau fa idza staghnau khallu sabilaha. Kalau mereka merasa sudah tidak perlu lagi membantu, maka merdekakan dia. Di sini nih, maka Imam Bukhari memalingkan perintah dari wajib menjadi sunnah ketika dalam kondisi memerdekakan budak ini enggak ada pembantu lain. Sehingga padahal mereka bertujuh butuh ada yang membantu dalam kegiatan mereka di rumah sehari-hari. Maka dia mengatakan kalau begitu, kalau tidak ada yang lain, maka tetap gunakan dia sebagai pembantu. Fa idza staghnau, kalau mereka sudah merasa cukup, maka merdekakan dia. Ini dalil bahwasanya perintah merdekakan dari wajib menjadi sunnah, ya. Tapi ini pembahasan sudah sekarang tidak kita perlukan lagi karena enggak ada budak. Siapa yang punya budak di sini? Enggak ada. Akan tetapi ini sekedar wawasan, ya, karena saya katakan ini meskipun terkait dengan budak, ya, kalau budak saja harus kita baikin padahal itu milik kita, apalagi pembantu yang bukan milik kita. Maka tidak boleh kita semena-mena. Kalau budak yang kita miliki mau kita suruh tanpa digaji pun tidak mengapa, karena kita miliki, bisa kita jual kalau kita marah, ya, atau dijual dengan harga yang lebih mahal, kita jual boleh. Apalagi pembantu atau pegawai yang bukan budak kita, maka tidak boleh kita semena-mena memukulnya, menghantamnya, memukul wajahnya dan yang lainnya. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menyampaikan bahwasanya memerdekakan budak yang dipukul dianjurkan, tidak sampai derajat wajib dengan ijma' ulama. Hadis berikutnya Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Amr bin Marzuq qala akhbarana Syu'bah qala li Muhammad ibn al-Munkadir. Muhammad bin al-Munkadir berkata kepadaku, masmuka, siapa namamu? Faqultu Syu'bah. Namaku Syu'bah. Qala haddatsani Abu Syu'bah an Suwaid bin Muqarrin al-Muzani. Dari Suwaid bin Muqarrin al-Muzani, wa ra'a rajulan latama gulamahu. Suwaid bin Muqarrin melihat ada seorang lelaki
menampar budaknya. Faqala ama alimta anna surah muharramatun, tidakkah kau tahu bahwasanya wajah surah maksudnya rupa itu haram untuk dihantam, dipukul, ditampar. Ra'aituni wa inni sabi'u sab'a ikhwah. Aku telah melihat diriku dan aku waktu itu adalah anak ketujuh dari 7 bersaudara atau orang ketujuh dari 7 bersaudara. Ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lana illa khadim. Ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami tidak punya pembantu kecuali 1 orang atau budak kecuali 1 orang. Fala tamahu ahaduna, maka salah seorang dari kami menampar budak kami tersebut. Fa amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nu'tikahu, maka Nabi merintahkan kami untuk memerdekakannya. Ya. Ini dalil bahwasanya berulang maknanya di mana sahabat ini Suwaid bin Nuqarrin berkata, "Ama alimta anna surah muharramah, tidakkah kau tahu bahwasanya melukai, menampar, memukul surah maksudnya rupa, maksudnya wajah adalah haram?" Ya. Dan sudah kita jelaskan ini mencakup wajah apapun, wajah anak, wajah istri, wajah pembantu, wajah budak, ya, bahkan wajah hewan. Tapi hadis berikutnya mirip juga. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Musa, qala hadatsana Abu Uwanah, qala hadatsana Firas an Abi Shalih an Zadan Abi Umar, qala kunna inda Ibnu Umar, kami sedang berada di sisi Ibnu Umar. Fada abi gulamin lahu kana darabahu. Ibnu Umar memanggil budaknya di tengah-tengah kami. Ibnu Umar ternyata pernah memukul dia. Fakashafa an dhahrihi. Kemudian Ibnu Umar membuka punggung budak tersebut. Jadi Ibnu Umar pernah pukul dia di bagian punggung, bukan di wajah, di punggung. Dia buka pukulan keras. Mungkin ada kesalahan tertentu. Faqala ayuji'uka, apakah pukulanku ini membuat kau sakit? Kata budaknya enggak. Kata budaknya enggak. Ya mungkin dia tahu dia salah, bisa jadi. Jadi Ibnu Umar enggak mungkin memukul budak ini kecuali karena ada apa? Kesalahan. Sakit enggak? Enggak. Ya, maksudnya apa namanya? Ya udah. Mau gimana lagi? Jadi bilang sakit, pukulanku sakit? Enggak, ya. Fa'ataqahu. Kemudian Ibnu Umar pun memerdekakan budak ini. Langsung dia merdekakan. Dia memukul budak ini, dia merasa bersalah. Dia merdekakan budak ini. Tsumma rafa'udan minal ardi. Kemudian Ibnu Umar mengambil sebatang kayu dari tanah. Faqala ma li fihi minal ajri ma yazinu hadzal ud. Ya. Ma li fihi minal ajri ma yazinu hadzal ud. Ya. Aku tidak dapat pahala dengan memerdekakan budak ini meskipun hanya sekedar seukuran ranting kayu ini. Jadi Ibnu Umar memandang ketika dia memerdekakan budak ini harusnya kan pahalanya besar, tapi menurut dia saya enggak dapat pahala. Pahalanya sedikit. Belum tentu seimbang dengan taring atau apa namanya ranting kayu ini. Belum tentu seimbang dengan ranting kayu ini. Fakultu, sang perawi berkata, "Ya Abu Abdurrahman, lima taqulu hadza?" Kenapa kau mengatakan demikian? Artinya bukankah memerdekakan budak pahalanya besar? Ya lagian kau pukul dia kan dia punya kesalahan. Lagian kau pukul dia kan dia punya kesalahan, dan ketika ditanya sakit enggak, kata dia enggak. Enggak ada masalah. Tapi Umar tetap memerdekakan. Kata Umar, saya merdekakan pahalanya sedikit. Belum tentu seperti ranting kayu ini, ya. Kenapa kau mengatakan demikian wahai Abu Abdurrahman? Ibnu Umar kunyahnya Abu Abdurrahman. Kenapa Anda mengatakan demikian wahai Ibnu Umar? Qala, kata Ibnu Umar, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man daraba mamlukahu haddan lam ya'tih Allah tama wajhahu kafaratu an yu'tiqahu. Siapa yang mukul budaknya bukan karena satu kesalahan yang dia lakukan, dia pukul, ya, atau dia menampar wajahnya, maka kafarahnya adalah dengan memerdekakannya, ya. Dengan memerdekakannya, ya. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu manggil budaknya, yaitu seakan minta maaf, mungkin ada kesalahan atau berlebihan mukulnya. Kemudian dia merdekakan budak tersebut agar impas, ya, agar impas. Dan dia merasa apa yang dia lakukan dengan memukul budaknya tersebut, maka tidak ada nilainya dibandingkan dengan kesalahan yang dia lakukan. Baik, kita lanjutkan bab terakhir pada kesempatan kali ini, ya. Bab qisasul abdi, ya. Bahwasanya hamba, budak yang dimiliki oleh seorang, kalau dia dipukul tanpa sebab, dia bisa minta qisas pada hari kiamat kelak. Ngeri. Jangan kita semena-mena. Demikian juga pembantu, demikian juga
pegawai, orang bawahan kita. Kalau kita menzalimi dia, akan ada kisos. Dia mungkin di dunia tidak bisa balas kita zalimi, tapi akan ada kisos. Ini budak saja bisa kisos, apalagi selain apa budak. Artinya ini mimbabi aula, lebih utama kalau budak yang kita miliki saja kalau kita salah sama dia, dia bisa mengkisos, apalagi orang lain yang tidak kita miliki. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad bin Yusuf wa Qabisah. Qala keduanya berkata, qala hadatsana Sufyan an Habib bin Abi Thabit an Maimun bin Abi Shabib an Ammar bin Yasir qala, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu beliau berkata, la yadribu ahadun abdan lahu wa huwa zalimun lahu. Tidaklah seorang pun, seorang majikan pun yang memukul budaknya dalam kondisi dia berbuat zalim kepada budaknya, illa uqida minhu yaumal qiyamah, kecuali akan dikisos darinya pada hari kiamat kelak. Ya. Kecuali akan dikisos darinya pada hari kiamat kelak, ya. Ini adalah ancaman yang sangat berat ketika seorang dikisos pada hari kiamat kelak, ya. Hari yang sangat mengerikan ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hufatan uratan buhman, dalam kondisi tidak memakai alas kaki, dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi tidak membawa harta apapun, ya. Ya. Qalu wa ma buhman ya Rasulullah, kata Rasulullah mereka dibangkitkan dalam kondisi buhman. Para sahabat bertanya, apa itu buhman ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, laisa ma'ahu minad dunya syai'un, tidak membawa apapun dari dunia ini, tidak ada harta, tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada harta apapun. Jangankan harta yang mewah dan megah, sementara sendal dia tidak punya. Jangankan sendal, baju yang untuk menutup auratnya tidak punya. Apa harta yang mau dia bawa? Kalau tidak ada harta yang dia bawa, bagaimana cara dia membayar kesalahan dia? Itu masalahnya. Fayunadihim, maka Allah pun menyuruh mereka, memanggil mereka, bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Maka pada hari itu Allah memanggil seluruh hamba dengan suatu suara yang orang jauh maupun dekat dengarnya sama. Wa yaqulu anal malik wa anad dayyan. Allah berkata, aku adalah sang raja, aku penguasa sekarang. Dalam riwayat, aina mulukul ardi, mana raja-raja dunia? Mana penguasa-penguasa bumi? Enggak ada yang berani menampakkan batang hidung mereka. Aku penguasa alam semesta. Malik yaumiddin, aku penguasa hari pembalasan. Anal malik, akulah raja yang sungguhnya. Wa anad dayyan, aku yang akan membalas segala perbuatan manusia. Aku yang akan maha memberi pembalasan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata pada hari tersebut yang sangat mengerikan. Kata Allah, la yanbaghi li ahadin min ahli jannah an yadkhulal jannata wa li ahadin min ahli nar alaihi madlamatun hatta aqussahu minhu. Tidak boleh seorang pun dari penghuni surga mau masuk surga kecuali aku pastikan apakah masih ada penghuni neraka. Dia pernah menzalimi penghuni neraka, ada hak yang dia ambil dari penghuni neraka, kecuali aku akan ambil darinya untuk aku berikan kepada penghuni neraka. Ya, jangan kita pikir tenang aja, ini biar saya zalimi dia kan masuk neraka, saya aman. Tidak ada aman. Kalau ternyata ada penghuni neraka yang pasti punya hak sama kamu, Allah berhentikan dulu. Belum bisa masuk surga. Dicek ternyata ada punya hak, maka harus dikembalikan dulu kepada penghuni neraka tersebut. Ya, mengerikan. Bahkan meskipun itu orang penghuni neraka, bisa jadi kebaikan tersebut meringankan nerakanya sedikit. Dan ini bisa jadi dia tidak jadi masuk surga gara-gara harus membayar kesalahannya. Ya. Wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhulan nar wa li ahadin min ahli al-jannah alaihi madlamatun hatta aqussahu minhu hatta lutmah. Dan tidak seorang pun penghuni neraka jahanam yang masuk neraka kecuali dicek dulu. Jika ternyata ada penghuni surga yang punya hak pada dia, maka harus diambil haknya dari penghuni neraka tersebut, meskipun hanya tamparan. Misalnya tamparan. Nah, sehingga semakin memperburuk dia di neraka jahanam. Sahabat berkata, wa kaifa wa anna wa inna ma na'ti Allah azza wa jalla uratan ghurlan buhman. Ya Rasulullah, bagaimana mau kita bayar qisas sementara kita datang bertemu dengan Allah dalam kondisi telanjang tidak bawa apa-apa? Rasulullah SAW mengatakan bil hasanati was sayyiat. Semua bayarannya dengan pahala. Dengan apa? Pahala dan dosa. Ya. Siapa yang kita zalimi, maka kita akan offer pahala kita sama dia. Kita transfer. Kalau ternyata pahala kita habis, dosa dia yang kita tanggung. Dosa dia yang kita tanggung. Sebenarnya dalam hadis yang masyhur, ketika Rasulullah SAW berkata, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka sahabat berkata, al-muflisu fina man la dirham wala lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kita yaitu yang asetnya hilang semuanya. Dirhamnya hilang, dinarnya hilang, asetnya semua hilang.
Itu bangkrut kalau dalam versi kita. Dia dulu punya terus hilang. Itu versi manusia. Maka Rasulullah menjelaskan, innal muflisa, sungguhnya bangkrut yang sesungguhnya, bangkrut sejati. Man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang datang pada hari kiamat kelak dengan membawa pahala puasa, pahala salat, pahala zakat. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Namun ternyata dia di dunia pernah mencaci maki si fulan. Wa qadhafa hadza, dia pernah menuduh si fulan orang lain dengan tuduhan tidak-tidak. Wa akala mala hadza, dia pernah memakan harta orang lain dengan menipunya, dengan merampasnya, dengan mencurinya misalnya. Wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah si fulan. Wa daraba hadza, dia pernah mukul si fulan. Apa yang terjadi? Maka fayu'ta hadza min hasanati, kebaikannya diambil, dia salat, dia zakat, diambil kebaikannya, di-offer satu-satu. Diambil, di-offer. Kata Nabi, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi. Kalau ternyata pahalanya sudah habis sebelum dia membayar dosa-dosanya, kezalimannya, ternyata sudah habis pahalanya, ukhidha min khotoyahum, maka dosa-dosa mereka yang pernah dia zalimi diambil dosa-dosanya, faturihat alaihi, kemudian dilemparkan kepadanya, thumma turiha finnar, kemudian dia pun dilemparkan dalam neraka jahanam. Subhanallah, ada orang puasa, ada orang salat, ada orang zakat masuk neraka. Ada, ini bukti hadisnya ada. Dia sudah bawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, berarti dia rajin ibadah. Dia rajin ibadah, tapi ternyata dia zalim. Dia zalim. Ternyata justru solatnya tidak menyelamatkannya, puasanya tidak menyelamatkannya, zakatnya tidak menyelamatkannya, maka dia pun masuk dalam neraka jahanam. Jadi, dan oleh karenanya ikhwan, jangan kita terpedaya bahwasanya kita sudah rajin ibadah. Kalau ternyata bisa saja kita punya dosa-dosa yang membuat waliyadzubillah seorang akhirnya terjerumus dalam neraka jahanam. Dalam hadis syafaat yang ma'ruf, ketika sebagian kaum mukmin sudah masuk surga, kemudian mereka pun minta kepada Allah agar beri syafaat kepada teman-temannya di neraka. Kata mereka, ya Rabbana, ya Rabb kami, ikhwanuna, teman-teman kami di neraka. Kanu ma'ana, mereka dulu bersama kami. Kanu yusalluna ma'ana, mereka dulu salat bersama kami. Wa yasumuna ma'ana, mereka berpuasa bersama kami. Wa yahujjuna ma'ana, mereka dulu haji bersama kami. Satu travel ya Allah. Dia masuk neraka. Ada orang haji masuk neraka? Ada. Hadisnya jelas. Haji itu yang masuk neraka. Ya mungkin dia zalim terlalu banyak. Padahal haji kan pahalanya besar. Salat pahalanya besar. Zakat pahalanya besar. Puasa pahalanya besar. Tapi terlalu parah kezalimannya. Terlalu parah dosa-dosa yang lain. Membuat dia masuk dalam neraka jahanam. Ya. Maka hati-hati, di antara dosa yang paling berbahaya adalah berbuat zalim kepada orang lain. Jangankan berbuat kepada orang, berbuat zalim kepada budak. Sekedar mukul, kata Nabi, tidak ada seorang pun mukul budaknya tanpa hak kecuali akan dikisos pada hari kiamat kelak. Jangan zalim. Apalagi kita zalim sama orang yang punya jasa sama kita, zalim sama istri kita, zalim sama orang tua kita, zalim sama teman kita yang pernah berbaik sama kita. Demikian ibu-ibu, hati-hati, jangan zalim sama suami. Suami sudah banting tulang, dibanting orang, sampai perah keringat ya, dizalimi lagi. Hati-hati. Semua ada kisosnya. Semua ada kisosnya. Setiap ibu-ibu teriak angkat suara, ada hitungannya. Emang tidak dihitung sama malaikat? Dihitung. Bentak-bentak suami ada hitungannya. Masing-masing suami melakukan keburukan sama istri ada hitungannya, istri berbuat buruk kepada suami juga ada hitungannya. Maka seorang waspada, jangan sampai menzalimi orang. Apa itu menzalimi orang lain? Hak orang lain tidak ditunaikan. Itu namanya zalim. Siapa yang disebut zalim? Itu orang yang tidak menunaikan hak orang lain. Orang itu punya hak sama kita, kita punya kewajiban sama dia, tidak kita tunaikan. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Seorang akan lari meninggalkan saudaranya sendiri, tidak mau ketemu saudaranya ketika hari kiamat. Wa ummihi wa abihi, dan dia kabur meninggalkan ibunya, meninggalkan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, dia tinggalkan istrinya, dia kabur meninggalkan anak-anaknya. Sebagian ahli tafsir mengatakan karena tidak mau dituntut. Dia tahu dia pernah berbuat zalim kepada mereka. Dia tahu dulu ada hak-hak ibunya tidak dia tunaikan. Dia tahu dulu ada hak-hak anaknya tidak dia tunaikan. Dia sibuk melulu, anaknya harusnya diajarin, anaknya harus didekatin, tidak pernah pedulikan. Hak anak dia abaikan. Anaknya punya hak untuk dikasih sayang, dia tidak pedulikan. Istrinya punya hak, tidak dia tunaikan. Hati-hati ibu-ibu. Nanti hari kiamat suami panggil, sayang, kabur dia nggak mau. Dia tahu dulu banyak hak suami tidak dia tunaikan. Padahal sudah dibelikan emas, badannya sudah digemukkan sama suaminya,
sudah dia jalan-jalan, sudah ternyata hak suami tidak ditunaikan. Hari kiamat suaminya panggil sayang, dia kabur. Takut dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kayak seorang hati-hati. Yang jadi masalah kita sering lupa. Sering lupa kita menzalimi orang lain. Bisa jadi orang yang kita zalimi tidak lupa. Bahkan seandainya orang yang dizalimi pun lupa, Allah tidak lupa. Allah tidak lupa. Ahsahullahu wa nasuh. Allah hitung dan meskipun mereka lupa, Allah tidak lupa sementara mereka lupa. Hati-hati dan kezaliman itu banyak ya. Saya kemarin pulang dari bandara, ada orang penampilan biasa pakai enggak ngaji lah, pakai topi biasa, kemudian penampilan orang awam. Dia datang, Ustaz Firanda. Iya. Saya udah pergi, iya, saya jalan. Dia kejar, Ustaz. Minta maaf, dulu saya sering maki-maki Ustaz. Sekarang udah enggak lagi Ustaz, sekarang enggak lagi. Minta maaf Ustaz. Ya. Artinya zalim itu banyak ya, kita maki orang, merendahkan harkat dan martabatnya, kita ambil uangnya, dan banyak ya. Yang boleh sakit hati. Maka ibu hati-hati, ibu jangan zalimi siapapun, jangan zalimi suami, jangan zalimi anak-anak, jangan zalimi kakak adik, jangan zalimi tetangga. Baik, demikian saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Kalau yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab.